club now that this season the minimum target is definitely top six. So it's something I'm definitely excited. When we succeed with Indonesia to go to the World Cup, I think this will be one of the biggest achievements in my life. Ja, we moeten gewoon die ritme zien te vinden die we vorig jaar hadden, dat we wedstrijden begonnen te winnen en punten. Di tengah euforia sepak bola tanah air, satu persatu para pemain diaspora Indonesia tampil semakin bersinar di Eropa. Musim baru belum dimulai sepenuhnya, tapi kepercayaan dari klub-klub besar sudah jadi bukti mereka bukan lagi sekedar pelengkap. Setelah lama menepi dari timnas Indonesia karena ingin fokus dengan klubnya, kini Elkan Bagot mencatatkan pencapaian bersejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang bertahan di skuad utama klub Inggris untuk musim kompetisi 2025-2026. Klub asal Championship Ipswich Town secara resmi mengumumkan bahwa Elkan akan menjadi bagian dari tim utama musim ini dan akan mengenakan nomor punggung 25. Tak hanya itu, kontraknya juga diperpanjang hingga Juni 2026, menegaskan kepercayaan manajemen klub terhadap bek berusia 22 tahun tersebut. Kami percaya Elkan siap berkontribusi di level yang lebih tinggi, tulis pernyataan resmi Ipswich Town. Penampilannya selama masa peminjaman membuktikan kematangannya sebagai pemain profesional. Sebelum kembali ke Ipswich, ia sempat dipinjamkan ke 5 klub berbeda, termasuk Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, dan terakhir Blackpool, di mana ia mendapat pujian dari pelatih Steve Bruce meski musimnya sempat diganggu cedera. Dalam beberapa laga pramusim terakhir akan menunjukkan performa menjanjikan. Ia tampil sebagai starter saat Ipswich mengalahkan Bewellis 4-1, serta mencatat menit bermain saat melawan Auxerre, Carlton Athletic, dan Aberdeen. Kombinasi postur kuat, duel udara yang solid, dan kemampuan membaca alur serangan menjadikannya bek yang menjanjikan di kasta kedua Liga Inggris. Keberhasilan Elkan bertahan di skuad utama klub Inggris juga menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Dengan jam terbang di kompetisi keras seperti Championship, Elkan akan menjadi aset berharga dalam lini belakang pasukan merah putih. Sebagai informasi, Elkan Bagot adalah pemain Indonesia pertama yang melakukan debut di English Football League saat membela Ipswich melawan Rotterdam United pada April 2022. Kini ia menegaskan statusnya sebagai ikon penting dalam sejarah pemain Indonesia di Eropa. Tak mau kalah, Calvin Verdong juga mencuri perhatian. Namanya masuk ke dalam daftar skuad utama edisi Nijmegen musim ini. Ini adalah musim ketiga Verdong masuk skuad utama yang kini dilatih Dick Schroeder tersebut. Nantinya, bek kiri keturunan Meulaba Aceh itu akan menggunakan nomor punggung 24. NEC Nijmegen pun telah mengunggah foto skuad utama di akun Instagram resminya. Sontak postingan itu mendapat respon positif dari fans Garuda. Menyala Bang Verdong, tulis salah seorang fans. Semangat Bang Verdong, balas fans lainnya. Verdong menunjukkan progres signifikan. Bergabung sejak 2022, ia telah mencatat 104 penampilan dengan kontribusi 4 gol dan 6 assist dalam 4 musim terakhir. Catatan itu membuktikan perannya yang tak tergantikan di lini belakang. Pada musim 2024-2025, pemain dengan julukan Lupi itu bermain dalam 36 laga di semua ajang, menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Penampilannya yang stabil membuatnya masuk dalam daftar kandidat kapten tim NEC untuk musim kompetisi 2025-2026. Menjelang musim baru, NEC menjalani rangkaian uji coba, termasuk kemenangan 3-1 atas Blackburn Rovers. Dari proses itu muncul nama-nama calon kapten baru. Namun pilihan resmi klub akhirnya jatuh kepada Jaron Cherry yang menggantikan Bram Neiting. Meski bukan yang terpilih, Lupi tetap menjadi sorotan positif dari staf pelatih NEC. Ia masuk dalam daftar pendek kandidat kapten bersaing dengan nama-nama seperti Philip Sandler dan Andy Bauer. Ia masuk dalam daftar pendek kandidat kapten bersaing dengan nama-nama seperti Philip Sandler dan Andy Bauer. Pemain timnas Indonesia lainnya, Kevin Dix, yang selama pramusim 2025 performanya membuat pelatih berusia Mönchengladbach, Gerardo Seane, merasa lega. Bek anyar berdarah Belanda Indonesia itu langsung menunjukkan kontribusi signifikan saat dipercaya tampil, terutama saat Gladbach menumbangkan Valencia dalam laga uji coba pada 3 Agustus lalu. Karena kami memiliki pemain berpengalaman seperti Johan Weigel, Kevin Dix, dan Jonas Omlin di lapangan, kami bisa meraih hasil positif, kata Gerardo Seane dikutip Bild. Gladbach sendiri sedang menjalani masa persiapan serius menyambut musim 2025-2026. Namun kemenangan atas Valencia membawa kabar buruk.
Pemain muda Wael Mohya mengalami cedera dan masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Di tengah situasi itu, Seoane tetap merasa tenang berkat keberadaan pemain senior seperti Kevin Dix. Gladbach masih akan melakoni satu uji coba lagi melawan Brentford pada 9 Agustus. Laga ini disebut Seoane akan menjadi simulasi terakhir menjelang kompetisi resmi. Adapun laga kompetitif pertama Gladbach musim ini akan berlangsung di ajang DFB Pokal. Mereka akan menghadapi Atlas Diamond Horse pada 17 Agustus dan Kevin Dix yakin akan menjadi salah satu andalan di lini belakang sejak menit awal. Sempat diterpa berbagai isu, akhirnya Kapten Timnas Indonesia, Jaiza sudah siap kembali membela timnya Venezia usai absen dalam 3 pertandingan pramusim sebelumnya. Venezia dijadwalkan akan menghadapi Lille di Kompleks Sportif Delusion Eden Hazard. Partai uji coba melawan mantan klub Eden Hazard itu digelar pada Rabu 6 Agustus. Sebelumnya, Venezia melempar kode dengan mengunggah foto Jaiza yang tengah berlatih dengan rekan-rekan satu timnya lewat akun Instagram resmi klub pada Selasa lalu. Latihan tersebut merupakan persiapan terakhir Venezia untuk menghadapi Lille. Bahkan foto Bang J ditaruh paling depan pada unggahan tersebut yang memicu spekulasi bahwa bek timnas Indonesia itu siap tampil menghadapi Lille. Bang J saat ini santer dispekulasikan bakal pergi meskipun masih terikat kontrak sampai Juni 2027. Kegagalan Venezia bertahan di Serie A diyakini menjadi penyebab bek kelahiran Belanda itu bimbang dengan masa depannya di klub. Setelah promosi pada musim lalu, Venezia harus kembali turun ke Serie B karena gagal lolos dari jerat degradasi. Meski tak mampu membantu Venezia bertahan di Serie A, Jaiza selaris manis di jendela transfer kali ini. Statusnya sebagai kapten sekaligus bek andalan Venezia diyakini menjadi penyebab dia dilirik. Ada sejumlah rumor yang mengaitkan bek kelahiran Belanda itu dengan beberapa klub Liga Italia Serie A, seperti Inter Milan, Bologna, Sassuolo, Genoa, dan Torino. Dari beberapa klub tersebut, nama terakhir menjadi yang paling santer dikaitkan dengan Izas akhir-akhir ini. Dan sinyal kekuatan timnas Indonesia pun mulai bikin lawan ketar-ketir. Jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Irak malah mulai khawatir dengan para pemain pilarnya. Timnas Irak dibayangi persiapan yang kacau menjelang persaingan grup B di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim singa Mesopotamia akan bersaing dengan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Namun sang pelatih ingin memastikan semuanya berjalan lancar sebelum menuju latihan yang sebenarnya dan pertemuan pertama yang akan berlangsung pada awal September. Langkah pertamanya adalah memantau pertandingan di Piala Super Irak yang akan menjadi saksi partisipasi 6 tim teratas di klasemen Liga Premier Irak untuk musim 2024-2025. Namun Arnold mengkhawatirkan kebugaran 5 pemain tim nasional Irak, terutama karena mereka belum menentukan status, belum memiliki klub atau masa depan mereka belum ditentukan sejak lama. Nama-nama yang paling menonjol adalah pemain Como asal Italia, Ali Jazim yang tidak berpartisipasi dalam persiapan tim untuk musim baru karena bergabung dengan pemusatan latihan tim Olimpiade Irak di Tunisia dan saat ini berada di Basra, ungkap seorang sumber dari media Irak Win-Win. Hal yang sama juga terjadi pada pemain Heerenveen asal Belanda, Hussein Ali yang mengakhiri karirnya bersama tim dan sedang mencari klub baru. Pelatih Australia tersebut memintanya untuk segera mencari tim baru agar ia dapat lebih tenang menghadapi situasinya. Selain Ali Jazim dan Hussein Ali, masih ada beberapa sosok andalan lain di timnas Irak yang membuat pelatih Graham Arnold was-was. Osama Rashid dan Peter Korkis yang belum punya klub baru membuat sang pelatih khawatir sentuhan permainan pemainnya akan hilang. Ketika pemain lawan masih belum jelas klub barunya dan belum turun ke kompetisi, pemain timnas Indonesia justru mulai tampil konsisten bersama klub masing-masing. Situasi ini bisa jadi momentum emas buat Garuda tampil maksimal di laga kualifikasi nanti.